Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Oke, yuk kita mulai. Di sesi ini, kita khusus ke pengaturan Digital Studio. Untuk pengaturan Digital Studio, itu dibagi jadi 4. Pencahayaan, warna, kamera, dan backdrop atau latar belakang di belakangnya objek. Nah, seperti yang kalian lihat, PR saya sudah dikerjain ya. Jadi aman. Nama-namanya ini sudah saya taruh palang atas, palang bawah, dan semuanya sampai ke tali, tiang. Jadi ini itu berguna nggak cuma untuk seleksi objek di project ini, tapi juga bisa digunakan kalau kita mau gunakan untuk project yang lainnya. Oke, jadi kita balik lagi ke angklung. Yuk kita mulai. Di sesi sebelumnya, saya belum bikin tali pengikat antara tiang dan palang. Jadi kita akan bikin itu sekarang. Karena kalau kita melihat ke objek yang sudah ada ini, kalau kalian misalnya perhatikan, di sini di antara palang dan tiangnya itu ada pengikat ya. Ada pengikat penghubung lah, istilahnya seperti itu. Ini yang kita mau bikin. Dan ini yang saya masih belum punya di sini. Jadi kita bisa delete atau bisa disembunyikan dulu. Kita mulai dengan tambah objek, jadi Shift A. Karena kita mau bikin objek yang lentur, baiknya pilih dari opsi Curve, jangan yang Mesh. Jadi kalau yang kita ke Curve, ini opsinya ada banyak juga. Saya biasanya pakai yang Bezier, Circle, atau Path. Buat sekarang, lumayan aman sih kita untuk milih yang Circle. Nah, sekarang Circle-nya lumayan besar ya, kita nggak mau segede itu juga. Kita bisa turunin ke, coba 1 cm deh. Testing aja dulu. Ya lumayan cukup kok, ya besar segitu. Kalau kita zoom in ke objeknya, nah kelihatan objeknya ini masih lingkaran dan bentuknya tuh belum kelihatan karena dia belum dikasih volume. Yang kita bisa lakukan di sini adalah untuk memposisikan objeknya dulu di mana kita mau pengikatnya itu tuh berada. Kalau kita misalnya balik ke gambarnya, gambar angklungnya, kita bisa melihat dia itu pengikat ada di 5 posisi, 1, 2, 3, 4, 5. Itu tempatnya tuh sama semua ya. Dia ngikatnya juga kayaknya angle-nya dari atas kiri ke bawah kanan 45 derajat. Jadi kira-kira kita bisa bikin satu dan diduplikat 5 kali. 4 kali deh, 4 kali. Karena satunya kan lagi saya bikin. Jadi itu yang akan kita lakukan sekarang. Kita sembunyikan dulu, balik ke posisi depan. Objeknya tadi lingkaran, kita bisa diposisikan, pilih yang di sebelah kiri atas deh. Oke, Z. Kita akan fokus di bagian sini saja dulu sekarang. Dikecilin lagi, dan dirubah posisinya R, Y. Oke, udah cukup posisinya tuh. Kira-kira nanti akan ada di situ. Sekarang baru kita yang namanya ke opsi Object Data Property. Dia tuh ada di sebelah sini, yang bentuknya seperti warna hijau tali ya. Oke. Kita akan ke bawah, Geometry, klik di Geometry, dan di bawahnya Bevel, ini ada opsi namanya Depth. Nah, itu kita bisa tambah. Coba kita tambah itu jadi kegendutan. Kayaknya itu akan lumayan sensitif kalau saya pakai mouse. Jadi coba 0,5. Oke, masih kebesaran kayaknya ya. Kita bisa kurangin lagi 3, terlalu kecil, berarti 4 lah. Oke, bisa dikecilin lagi. Angle-nya bisa dirotasi sedikit lagi, sampai kira-kira kalau dari jauh, dari posisi depan. Jadi kita mau sebisa mungkin ya, kalau ukuran talinya itu sama dengan yang di atas dan di bawah, supaya dia tuh kelihatan seperti satu kesatuan. Kalau sudah, saya mau melihatnya dulu dari sisi sebelah kiri dan sebelah kanan, yang masih belum akurat, seperti kita lihat di sini. Dia itu masih belum mengikat bagian belakangnya. Itu yang saya mau lakukan sekarang. Dia tuh seperti kayak mengait dua objek antara tiang dan palang ini. Jadi saya akan ke Edit Mode. Di sini di mana kita bisa merubah. Semuanya itu sama ya, antara kalau di edit mode, objek ini bisa kita besarin, bisa kita kecilin, bisa kita rotasi, bisa kita rubah juga posisinya, ya seperti ini. Kalau misalnya masih nggak kelihatan, bisa pakai Alt Z seperti biasanya. Jadi saya akan atur di mana ini tempatnya, posisinya itu seperti kayak mengikat tiang dan palang. Oh ya, satu tips lagi, untuk yang proportional editing itu dimatikan.
Oke, kira-kira sudah cukup. Dari sini yang akan saya lakukan adalah untuk diduplikat. Oke, sudah cukup kelihatan lumayan rapi ya. Untuk persiapan cahaya, kita harus berada di render mode. Kalau kita ngelihat ini gelap banget karena emang nggak ada cahayanya, saya delete semua ini coba. Jadi kita bisa Shift A, dan ke bawah ini yang namanya lights. Nah, di sini ada opsinya, ada banyak ya, ada point, sun, spot, area. Kita mau coba yang point, karena ini kita banyak penggunaan ya, tapi salah satunya kalau buat objek yang lumayan bagus itu adalah point. Kita akan gunakan dua untuk hari ini, itu adalah point dan area. Pertama-tama point dulu, posisinya kita mau ada berada di depan, terserah mau ada di sebelah kiri atau sebelah kanan sedikit, itu terserah kalian. Tapi kalau saya di sebelah atas di kiri ya, jadi G, Z ke atas dulu, baru G, Y ke depan. Nah, dari sini sudah lumayan kelihatan bentukannya. Saya mau coba ke kiri sedikit aja. Oke, ini sudah cukup. Satunya lagi saya mau bikin yang tadi yang saya bilang itu adalah lampunya bentuknya agak berbeda ya. Jadi Shift A lagi, kita ke light lagi. Sekarang yang area. Nah, area ini bentuknya kotak dia. Tapi yang kita mau, posisinya dia tuh ada seperti kayak menyorot dari sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Seperti lampu yang datar. Jadi kita bisa rotasi, Y, jadi seperti ini. Dan dia bentuknya benar-benar 90 derajat. Jadi kita bisa klik posisi di mana aja. Ini kan sudah tertulis 63,4. Kita bisa aja tulis 90, enter. Dan itu posisi masih terlalu besar sih ya, karena angkanya waktu itu emang kecil. Dari sini kita bisa kecilin, jadi bisa kita di skala, dikecilkan, dan diturunin. Jadi kalau misalnya dari posisi depan, kira-kira posisinya juga sudah bagus. Sekarang yang saya mau diskusikan sama kalian itu adalah mengontrol terang, gelap, lampu, dan juga bagaimana cara merubah warna. Karena angklung ini warnanya kan jadi monoton ya, jadi warnanya cuma satu warna gitu, kayak warna coklat atau coklat terang, coklat gelap. Kita mau rubah itu, lampunya dulu ya. Nah sekarang yang kita mau rubah itu adalah keterangannya. Nah sekarang saya mau rubah dari render mode, tapi kita mau coba di cycles. GPU, oke. Nah, di sini ada yang namanya Object Data Properties yang bentuknya seperti lampu. Kita bisa klik di sini, dan kita bisa melihat di sini. Dia tuh warnanya putih, powernya itu 10 watt, radius dia tuh seberapa kecil atau seberapa besar. Untuk wattnya sekarang masih lumayan bagus ya. Coba kalau kita, contohnya kalau saya terangkan, 100 lah, 100 watt, enter, nah dia jadi lumayan lebih terang. Terus kalau saya misalnya merubah ini ya, di sebelah kanan ini jadi sekitar 20 watt aja, tapi coba warnanya kita rubah. Dia warnanya coklat, coba kita kasih warna hijau. Nah, jadi efeknya itu kelihatan dari sini. Ya. Tapi itu karena emang warnanya, coba kita warna kita turun. Jadi saya mau kasih lihat kalian, itu efeknya itu seperti apa sih kalau warnanya itu hijau. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia lebih kelihatan ada efeknya seperti ini. Oke? Sekarang kita bisa fokus ke objeknya. Jadi kita akan memberikan warna dasar dulu ya ke angklungnya ini. Kita kan sekarang ada di object mode. Nah, kita siap mau kasih warna dasar dulu. Pertama, kita rubah dulu settingnya ke material properties. Nah, tuh, ngumpet di bawah deh. Oke, ya. Nah, jadi setiap objek ini akan kita kasih material properties ya. Kita bisa pilih satu aja, dan kita klik new. Nah, dari sini baru kita bisa rubah yang warna-warnanya tersebut. Jadi kita mau besarin ini dulu deh. Opsi-opsinya apa-apa aja di sini. Di sini ada base color, subsurface color, metallic, specular, roughness. Jadi sebenarnya sih banyak sekali dan kebanyakan saya juga nggak begitu pakai gitu. Tapi kalian bisa bereksperimen. Yang paling penting itu yang biasanya saya suka pakai itu adalah base color. Terus ada juga metallic kalau misalnya warnanya itu seperti besi ya. Ada juga roughness, saya sering juga main sama roughness, itu kelihatan material itu bakal jadi glossy atau matte. Nanti akan saya beri saya contoh dulu ya. Jadi yang awal-awal ini coba kita rubah base color dulu. Nah, jadi kalau base color, kira-kira kita mau warnanya itu ada di warna coklat. Jadi kemungkinan ada di sebelah sini. Dan kita turunin keterangannya agak gelap, agak gelap lagi deh. Oke, ini karena emang ada warna hijau karena emang asalnya tadi di sini ada warna hijau. Coba kita matikan aja dulu. Jadi kelihatan seperti ini kira-kira ya. Oke, udah lumayan cukup itu.
Nah, kalau kita ngomongin mengenai yang metalik, terangnya metaliknya ya, nanti kelihatan jadi terlalu besi, jadi angklung besi, jangan. Oke, kita mau metaliknya itu nol. Terus yang roughness-nya juga mau kita sekasar apa. Jadi kalau misalnya saya kekasarannya itu saya kurangin, dia jadi agak jadi kinclong, ya, seperti kelihatan seperti ini. Oke, kita nggak mau itu. Kita mau dia itu roughnya itu cukup seperti ya sebuah benda bambu, jangan terlalu kasar juga ya. Kemungkinan sih ada di sekitar 0,8, enter, itu sudah lumayan cukup. Nah, kalau yang lain-lain ya kayak transmission, emission, saya jarang pakai kecuali kalau misalnya material terbuat dari gelas gitu loh. Nah, tapi kalau buat sekarang karena ini bambu, material ini cukup lumayan aman. Nah, dari ini semuanya sudah cukup jelas ya, cuman yang saya mau kasih itu adalah namanya, nama materialnya. Ya, jadi saya bisa kasih aja materialnya bambu deh, bambu, enter. Nah, dari sini saya mau semuanya ini, yang di sini juga, yang sebelah sini juga, dan sebelah sini, itu warnanya tuh sama seperti ini. Jadi saya nggak harus ngelihat balik lagi ke sini dan menyamakan. Ya. Mendingan dari sini aja, saya bisa langsung klik di objeknya, saya klik di sini, dan saya klik bambu. Dia langsung otomatis warnanya jadi seperti bambunya yang besarnya. Sama juga seperti ini, saya mau samakan, dan semuanya. Sudah cukup kelihatan ya. Talinya ini warnanya agak berbeda karena kalau kita melihat dari objeknya kemarin, angklungnya, warnanya ini agak terang sedikit gitu loh. Jadi nggak begitu jauh. Coba dihilangkan dulu, warnanya masih kita bikin warna, kita create new, bikin warnanya juga sama, dan kita bisa turunin mungkin sekitar di sini ya. Itulah. Kalau misalnya mau dibikin lebih terang lagi, silakan aja. Tapi kira-kira warnanya ini udah cukup. Sekarang kita bisa taruh di sini namanya material itu tali bambu atau tali angklung ya, mungkin lebih masuk akal angklung. Oke, tali angklung. Enter, sama semuanya juga di sini. Oke, nah enaknya kalau misalnya kita memiliki warna material warna yang sama, itu kalau kita misalnya rubah satu, yang lainnya juga akan ikut berubah. Jadi dia otomatis ikut berubah juga. Kecuali kalau kita misalnya memang benar-benar mau memisahkan gitu. Jadi contohnya kalau dari sini saya mau merubah warna semuanya ya jadi agak lebih terang. Kita mau bikin lebih akurat gitu loh warnanya seperti yang di belakang ini ya. Karena yang di belakang ini kan kita coba warna yang ini aja dulu deh ya, jadi supaya kelihatan lebih akurat. Kalau kita misalnya rubah satu, contohnya kita rubah warnanya, sudah cukup oke lah kalau warnanya di sini untuk bambunya. Nah, untuk yang talinya justru warnanya lebih terang lagi, jadi saya bisa ke base color lagi dan saya bisa lebih terangkan. Udah lumayan lah, buat warna dasar udah lumayan oke. Misalnya nyalakan lagi lampunya yang sebelah kanan tadi, ya jadi efeknya jadi seperti ini. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya kita mau merubah warnanya yang di satu grup ini, warnanya itu dirubah dijadikan grup yang berbeda. Kalau saya mau merubah warnanya yang dua ini dibedakan dengan tiangnya ya, dan base-nya, kita bisa lakukan. Sekarang saya ngeklik di bagian sebelah sini. Jadi dari bambu itu kita bisa klik off aja yang tulisan angkanya ini. Oke. Okay. Nah, jadi dari bambu ekstrak kita bisa rubah ini dengan nama yang lain, contohnya mungkin jadi bambu besar. Oke, okay. Enter. Contohnya kalau saya misalnya rubahnya warnanya itu jadi agak kecoklatan, ya saya bisa lakukan itu. Dan yang sebelah sini, contohnya mau mengikuti, jadi kita bisa dirubah juga. Ini kan masih ada angkanya nih, nomor 7. Klik off aja di sini, habis itu langsung ke bambu besar. Ya, jadi warnanya dia jadi sama. Nah, berikutnya kita mau bicarakan mengenai kamera. Jadi kalau kamera itu treatmentnya sama seperti objek. Kalau itu dari jauh, harus Shift A, cari yang di bawahnya itu ada kamera, diklik aja kamera, nah dia sudah ada bentuknya seperti ini.
Nah, penanganan kamera itu sama seperti objek dan lampu ya. Untuk skala, posisi, rotasi itu sama. Jadi kalau mau lihat pandangannya, klik di atas ini opsi ada di sebelah kanan di sini. Kameranya kita klik di sini, nah itu ada pandangan kamera. Jadi kalau kita misalnya klik off lagi, ya, caranya mengontrol itu sama seperti yang tadi saya bilang treatmentnya. Jadi kita bisa G, terus ke atas, habis itu nanti ke belakang, untuk melihatnya, terus nanti saya klik di sini lagi, kameranya masih belum, itu masih ada di sebelah kanan. Oke, kita ke off kamera lagi, dan kita melihatnya jadi coba rotasi Z, gini deh. Oke, nah, habis itu nanti G lagi, Y, um, terus kita ngeliat ke sini lagi, udah ada, tapi masih off. Itu tuh terus-terus off terus. Jadi saya agak kebingungan juga. Terus saya memang nggak suka dengan caranya ini. Ada mungkin orang yang jago ya caranya supaya bisa akurat gitu loh. Saya sama sekali nggak bisa ya. Saya biasa itu adalah kalau kita klik di atas ini ada yang namanya klik view. Jika sudah klik ke view, di sini kita bisa klik yang namanya lock camera to view, ya. Nah, jadi di sini sama seperti kalau kita misalnya matanya itu udah di matanya kamera, gitu loh. Jadi kita bisa ngontrol. Saya tutup dulu, ya. Jadi kita ngontrol posisinya, gitu. Kita mau view-nya mau di sebelah mana, ya. Nah, ini sudah enak nih. Oke, itu caranya yang paling gampang sih buat saya. Ini cara yang paling mudah. Oh ya, terus juga ada komennya yang lebih gampang. Kalau kita misalnya mau off camera atau on camera, itu klik 0 di numpad. Supaya kita nggak mengganggu ini, yang kameranya kita bisa disembunyikan. Dan juga kalau misalnya ukurannya, tergantung kalian nanti mau nge-postnya itu di mana. Contohnya kalau misalnya postnya di YouTube, itu skalanya itu agak berbeda dengan yang kalau misalnya kamu nge-postnya itu di Instagram gitu. Itu bisa diatur, kita buka lagi kayak tadi. Sekarang kita ke yang kamera view, saya pencet numpad 0, dan saya klik off dulu supaya saya bisa kontrol. Untuk yang locknya saya matikan dulu. Nah, dari sini kita ke output properties. Kita bisa ngontrol untuk X dan Y. Contohnya kalau saya mau bisa samakan 1080. Enter. Penglihatannya jadi seperti ini. Mungkin juga kita bisa besarkan lagi 2440, enter. Bisa disamakan kalau kalian mau, ya terserah aja. Tapi karena bentuknya dia agak potret ya, jadi dia meninggi ke atas ya, Y-nya jadi lebih tinggi. Jadi coba kita pilih yang 1440 yang Y, dan yang X-nya itu justru yang 1080. Enter. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya dari view lagi, lock di sini, dan saya bisa zoom in. Itu lumayan menarik sudah ya. Jadi skala juga sudah bagus. Yang terakhir itu adalah backdrop atau latar belakang. Saya mau dia tuh kayak duduk di satu tempat. Nah, jadi kita harus bikin juga secara manual. Saya akan bikin objek lagi. Sebenarnya dari sini saya bisa keluar ya dari render mode ke shading mode aja dulu deh supaya ringan. Klik Shift A. Dari sini kita ke mesh dan plane. Oke, ini plane besar banget ya. Lumayan besar, kita bisa kecilin ya sedikit, nggak apa-apa kok. Oke, bisa mundurin, Y, Y. Dari sini yang saya mau bikin itu, karena kalau misalnya kita lihat di kamera, kayak klik yang numpad 0 lagi ya, dia itu masih ada kosong di sini. Jadi kalau saya misalnya balik ke render mode, dia masih kelihatan kosong di belakangnya. Kita mau di belakangnya itu ada backdropnya atau latar belakangnya. Jadi saya balik lagi ke, keluar lagi dari kamera mode. Nah, dari sini saya mau ngebikin dindingnya lah, istilahnya seperti itu ya, atau latar belakang. Caranya adalah dengan balik ke edit mode, klik tab, saya akan seleksi dua aja di sini. Bisa dua di sini atau dua di sini. Saya mau ambil yang dua belakang sini aja, satu, dua. Dari sini saya klik E, itu adalah untuk extrude. Nah, tapi saya mau dia tuh ke atas. Jadi kita bisa klik Z, dia bisa jadi posisinya benar-benar ke atas. Kira-kira segini sudah lumayan cukup. Karena kalau kita misalnya balik lagi ke camera mode, ini bentuknya masih ya, posisinya dulu deh kita betulin. Kita balik ke objek mode dulu, posisinya kita betulin dulu supaya dia tuh nggak kelihatan kosong. Kita mau semuanya terisi. Jadi kayak klik R, Z, rotasi, pas jadi seperti ini. Nah, tapi kalau kita bisa ngelihat di sini dia sudutnya itu masih terlalu kasar. Seperti kalau kita bisa pergi ke studio foto, backgroundnya dia tuh agak melengkung ya. Jadi itu yang kita mau bikin sekarang. Keluar lagi dari camera mode, ke edit mode lagi, klik yang dua tadi di sini. Dari sini yang saya mau ambil itu adalah bevel. Ya, klik di sini, ditarik yang bagian yang lingkaran kuningnya. Segini lumayan segini itu udah cukup.
Yang dari sini kita kan bentuknya tuh mau lebih mulus ya, jadi kita bisa tambah segmennya dari 1 ke 8 atau 9 ke 8 yang cukup. Udah coba enter, itu sudah cukup. Balik ke object mode, baru kita bisa haluskan shade smooth. Jadi kalau kita misalkan camera mode, sudah lumayan rapi. Dan untuk latar belakangnya, kalau kita misalnya mau membuat warnanya itu agak berbeda, bisa juga ya. Jadi kita bisa klik di sini, di latar belakangnya, terus masuk ke material property, bisa klik new, dan di sini daripada warna putih, kita bisa bikin dia warna yang berbeda. Contohnya kalau misalnya mau warna hijau, atau mau warna biru, atau warna yang lain-lainnya, terserah aja sih. Cuman kalau saya buat sekarang nggak mau warna apa-apa dulu, jadi mau warna putih. Tapi kalau kalian misalnya lebih cocok, oh saya mau warnanya ini yang agak pink, oke, bisa aja gitu loh. Jadi terserah sama kalian. Saya akan klik off, balik tidak ada warna sama sekali. Sesi Digital Studio cukup sampai di sini. Untuk sesi berikutnya, kita akan belajar texture, painting, dan rendering. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoloto, sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi.